Salam saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Puji Tuhan, di pagi hari yang indah ini kita masih diberikan napas kehidupan, kesehatan, dan tentunya berkat yang baru. Doa dan harapan saya, saudara semua berada dalam keadaan sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, setiap hari kita berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu doa Bapa kami. Di dalam doa itu kita selalu mengatakan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini berjudul Rahasia Mengatasi Godaan Iblis. Dengan ayat inti diambil dari kitab 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di renungan kita yang lalu kita telah mempelajari bagaimana Lucifer dengan sepertiga malaikat jahat memberontak di sorga, dan akhirnya mereka kalah di dalam peperangan dan mereka harus dilemparkan ke bumi. Kita dapat membacanya di dalam Wahyu 12 ayat yang ke-12. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di dalam 1 Korintus 9 ayat 25, Rasul Paulus mengajarkan kita bahwa di dalam kehidupan ini kita diumpamakan seperti seorang atlet yang sedang bertanding. Tetapi pertandingan ini bukanlah pertandingan dunia untuk mendapatkan mahkota yang fana. Tetapi pertandingan ini adalah pertandingan yang sangat penting, yaitu pertandingan hidup. Dan kita apabila menang, kita akan memperoleh mahkota kehidupan yang abadi di sorga. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 25 menuliskan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, begitu juga di dalam kitab Wahyu 2 dan 3, Yesus selalu mengatakan barang siapa menang, dia akan mendapatkan mahkota kehidupan yang abadi, yaitu di dalam kerajaan sorga. Saudaraku, pada pagi ini kita akan mempelajari rahasia menghadapi godaan daripada iblis. Yang pertama ialah membaca firman Allah setiap hari. Di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105 menuliskan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, apabila kita berjalan di kegelapan malam, maka tentunya kita bisa tersesat atau kita bisa jatuh ke dalam lubang. Tetapi apabila kita mempunyai pelita, maka kita tidak akan tersesat dan tentunya kita akan selamat sampai ke tujuan. Itulah yang dituliskan Raja Daud di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105, bahwa kita setiap hari harus membaca firman Tuhan sehingga kita tidak mudah disesatkan oleh godaan daripada iblis. Saudaraku, begitu juga ketika Tuhan kita, Yesus Kristus, reinkarnasi menjadi manusia dan dia berpuasa selama 40 hari dan 40 malam. Kita bisa membacanya dalam Matius 4 ayat yang ketiga. Dalam keadaan lemah dan lapar, iblis datang menggoda dia, dan inilah yang dikatakan oleh iblis kepada Yesus, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Tuhan kita Yesus menjawab, ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja,
tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya. Saudaraku, ketika godaan itu datang, Yesus mengutip daripada Alkitab. Tentunya pada waktu itu Alkitab Perjanjian Baru belum ada, sehingga Yesus mengutip dari Perjanjian Lama, dan tepatnya Yesus mengutip dari kitab Ulangan 8 ayat yang ketiga, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, rahasia yang kedua ialah berdoa. Dalam Matius 26 ayat yang ke-41 menuliskan, "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Saudaraku, apabila godaan iblis datang kepada kita, kita harus lari kepada Tuhan kita. Kita berdoa karena Dialah yang sanggup menolong kita. Dalam kitab Ibrani 2 ayat yang ke-18 menuliskan, "Oleh karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia, Tuhan kita, Yesus Kristus, dapat menolong mereka yang dicobai." Saudaraku, begitu juga nasihat yang ada dalam Lukas 21 ayat yang ke-36. "Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Saudaraku, rahasia yang ketiga ialah tinggallah di dalam Roh. Saudaraku, kita harus setiap hari membiarkan Roh Kudus untuk ada di dalam hati kita. Kita harus membiarkan Roh Kudus untuk bertakhta di dalam hati kita. Galatia 5 ayat yang ke-16, "Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging." Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-6 menuliskan, "Karena itu setiap orang tetap berada di dalam Dia, tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia." Saudaraku, saya teringat akan satu ilustrasi yang diberikan oleh seorang pendeta, dan saya sangat senang dengan ilustrasi itu. Dia menceritakan bahwa ada seseorang yang memelihara 2 ekor singa. Singa yang pertama setiap hari diberikan makanan-makanan yang terbaik, minuman yang terbaik, dan juga vitamin yang terbaik. Tetapi singa yang kedua ini selalu dibiarkan lapar dan diberikan makanan seadanya. Satu waktu kedua singa ini diajak untuk bertarung, dan sudah bisa dipastikan singa yang pertama memenangkan pertarungan itu. Begitu juga di dalam kehidupan kita, saudaraku. Apabila setiap hari kita mendukakan Roh Kudus, kita membiarkan hati kita untuk godaan-godaan daripada iblis, kita menuruti godaan-godaan iblis, dan lama-kelamaan Roh Kudus akan pergi dari hati kita karena kita tidak memberikan tempat kepada Roh Kudus. Saudaraku, yang berikutnya adalah janganlah mengikuti banyak orang. Saudaraku, saat ini banyak sekali orang yang suka mengikuti apa yang dilakukan banyak orang. Di dalam Keluaran 23 ayat yang kedua menuliskan, "Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan." Saya teringat bagaimana ketiga pemuda Ibrani, Misael, Hanaya, dan Asaria, yang mempunyai nama Babel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di dalam kitab Daniel 3 menuliskan ketika raja mendirikan patung, dan semua banyak orang yang ketika trompet ditiupkan, mereka sujud untuk menyembah patung ini. Tetapi saudaraku, Sadrak, Mesak, dan Abednego
Mereka tidak menuruti apa yang banyak orang lakukan. Mereka tetap berdiri teguh untuk mempertahankan iman mereka. Dan akhirnya kita tahu Tuhan menyelamatkan mereka. Saudaraku, di dalam kitab Ibrani 12 ayat yang keempat, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Saudaraku, banyak orang gampang sekali untuk menyerah dengan godaan. Banyak orang gampang sekali untuk kompromi dengan banyak godaan. Mereka katakan, bukankah banyak orang juga melakukan? Saudaraku, ketika Tuhan kita reinkarnasi menjadi manusia, Dia mendapatkan banyak godaan, tetapi Dia selalu membaca firman. Dia selalu berdoa. Dia selalu membiarkan Roh Kudus untuk menolongnya. Dan dia tentunya berserah sepenuhnya kepada Allah. Saudaraku, ketika dia akan menjalani misinya, menyelamatkan saudara dan saya, di malam-malam terakhir, detik-detik dia akan ditangkap dan disalibkan. Dituliskan dalam kitab Lukas 22 ayat yang ke-44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudaraku, sebagai manusia, Tuhan kita Yesus Kristus juga merasakan apa yang namanya ketakutan, tetapi dia makin kuat di dalam berdoa dan berserah kepada Allah. Akhirnya dia memenangkan peperangan. Kita tahu iblis turut bekerja untuk menggagalkan misi daripada Tuhan kita Yesus Kristus ketika dia reinkarnasi dan untuk memenangkan pertandingan di kayu salib. Iblis menggoda dia agar misinya menjadi gagal. Saudaraku, ada seorang penulis yang menuliskan bukunya The Desire of Ages, halaman 741. Ia telah bergumul dalam penderitaan yang hebat di Taman Getsemani dalam konflik dengan kuasa-kuasa setan. Saudaraku, kita tahu ketika rencana keselamatan itu berjalan, iblis berusaha untuk menggagalkan rencana keselamatan itu. Dan ketika Yesus di atas kayu salib, terus iblis berusaha untuk menggagalkan rencana keselamatan itu. Bahkan penjahat yang di sebelahnya mengatakan, jikalau engkau anak Allah, perintahkanlah malaikat-malaikatmu untuk datang menyelamatkan kita. Saudaraku, di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 menuliskan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Saudaraku, rahasia yang berikutnya ialah tunduk kepada Allah dan lawanlah iblis. Di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-7 menuliskan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudaraku, saya teringat akan cerita tentang seorang pemuda Ibrani yang dia begitu luar biasa. Di usianya yang masih muda, dia mengalami banyak hal yang buruk dalam hidupnya. Dia adalah Yusuf. Ketika saudara-saudaranya menjual dia ke rumah Potifar, dan di rumah Potifar setiap hari dia digoda oleh istri Potifar, tetapi Yusuf tidak mau mendengarkan godaan itu. Dia lari daripada istri Potifar. Kita bisa membacanya dalam kitab Kejadian 39 ayat yang ke-12. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Saudaraku, demikianlah renungan kita pada pagi hari yang indah ini. Semoga bermanfaat bagi iman dan kerohanian kita. Apabila godaan iblis datang kepada kita, kita harus lari kepada Allah. Kita harus memberikan hati kita kepada Allah. Dan tentunya dengan pertolongan Roh Kudus, saudara dan saya boleh memenangkan pertandingan hidup ini
dan kita akan memperoleh mahkota yang abadi di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Jangan ditaklukkan oleh godaan, tunjuk kekuatan dan kemenangan, lawan dan bertahan terhadap setan. Pandang pada Yesus yang pelihara